Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Aini dengan NIM B1B1210009. Di sini saya menjelaskan tentang APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, untuk memenuhi UTS di mata kuliah Keuangan Negara. Yang pertama, pengertian anggaran pendapatan dan belanja negara atau biasa disebut dengan APBN. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 Ayat 7, anggaran pendapatan dan belanja negara atau disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran dari 1 Januari sampai 31 Desember yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan undang-undang. Setiap tahun pemerintah menghimpun dan membelanjakan dana melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Istilah ini mengacu pada anggaran yang digunakan oleh pemerintah pusat dan bukan termasuk anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan juga anggaran BUMN. Penyusunan anggaran negara merupakan rangkaian aktivitas yang melibatkan banyak pihak, termasuk semua departemen dan lembaga serta Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Peran DPR dalam penyusunan anggaran menyebabkan penyusunan anggaran lebih transparan, demokratis, objektif, dan akuntabel. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa APBN harus diwujudkan dalam bentuk undang-undang. Dalam hal ini, Presiden berkewajiban menyusun dan mengajukan rancangan APBN, RAPBN kepada DPR. RAPBN tersebut memuat asumsi umum yang mendasari penyusunan APBN, perkiraan penerimaan, pengeluaran, transfer, defisit atau surplus, pembiayaan defisit, serta kebijakan pemerintah. Selain itu, APBN juga memuat perkiraan terperinci mengenai penerimaan dan pengeluaran departemen atau lembaga, proyek, data aktual, proyeksi perekonomian, dan informasi terkait lainnya. Semuanya dituangkan dalam nota keuangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RUU APBN yang disahkan kepada DPR. Yang kedua, proses dan tujuan penyusunan APBN. Penyusunan APBN termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 2 yang berbunyi, Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Langkah penyusunan APBN meliputi: yang pertama, pemerintah pusat, Presiden akan membuat rancangan undang-undang RUU mengenai APBN. Hasilnya berupa rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, yaitu RAPBN. RAPBN kemudian diajukan Presiden ke DPR untuk diperiksa. Yang ketiga, DPR membahas untuk menerima atau menolak ajuan RAPBN. A. Jika RAPBN diterima, maka RAPBN akan ditetapkan sebagai undang-undang atau APBN. B. Jika RAPBN ditolak, maka pemerintah akan menggunakan APBN tahun sebelumnya. Undang-Undang 1945 Pasal 23 Ayat 3 berbunyi, apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan oleh Presiden, maka pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu. Pembahasan dan penetapan RAPBN menjadi APBN dilakukan pada tahun sebelum anggaran dilaksanakan. Misalnya, untuk menyusun APBN tahun anggaran 2023, maka pembahasan penyusunan dan penetapannya dilakukan pada tahun 2022. Penyusunan APBN bertujuan untuk mengatur pengeluaran, pemasukan, investasi, hingga masalah lapangan pekerjaan, menghimpun pendapatan negara, dan memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan perekonomian berdasarkan demokrasi. Tujuan APBN termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 1 yang berbunyi,
Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berikut ini adalah beberapa poin lainnya yang menjadi tujuan penyusunan APBN. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka melaksanakan tugas kenegaraan. Yang kedua, dapat meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah untuk meningkatkan transparansi pertanggungjawaban pemerintah kepada legislatif atau DPR dan masyarakat luas. Yang ketiga, penyusunan APBN turut meningkatkan produksi dan kesempatan kerja agar kesejahteraan rakyat terpenuhi. Yang keempat, ikut membantu pemerintah dalam mencapai tujuan fiskal mengatasi inflasi. Yang kelima, melahirkan efisiensi dalam keadilan dalam penyediaan barang dan jasa publik melalui proses lebih prioritas, memungkinkan pemerintah untuk memenuhi tugasnya dalam prioritas belanja. Yang keenam, menghemat pengeluaran negara dan meningkatkan pendapatan sebagai alat menjaga kestabilan keuangan negara dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Yang ketujuh, membantu mengembangkan berbagai industri dalam negeri. Yang kedelapan, dapat membantu meningkatkan lapangan kerja melalui pembangunan dan investasi di sebuah negara. Yang ketiga, pembahasan kita adalah prinsip dan asas penyusunan APBN. Yang pertama, prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pendapatan. Yang pertama, intensifikasi penerimaan anggaran dalam hal jumlah dan kecepatan penyetoran. Yang kedua, intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara, misalnya sewa atas penggunaan barang-barang milik negara. Yang ketiga, penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dari denda yang telah dijanjikan. B. Prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pengeluaran negara. Yang pertama, hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan. Yang kedua, terarah, terkendali sesuai dengan rencana, program atau kegiatan. Yang ketiga, semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional. C. Asas penyusunan APBN atau APBN disusun dengan menggunakan asas tertentu. Berikut asas APBN seperti dikutip dari buku ekonomi karya Dr. Haji Sukiyati. Yang pertama, kemandirian. Ini artinya pembiayaan negara didasari kemampuan negara, sedangkan pinjaman luar negeri hanya digunakan sebagai pelengkap. Selanjutnya, penghematan atau peningkatan efisiensi dalam produktivitas. Yang selanjutnya, pemahaman prioritas pembangunan, artinya APBN harus mengutamakan pembiayaan yang lebih bermanfaat. Pembahasan yang keempat, periode dan siklus APBN. Periode APBN di Indonesia sejak tahun 1969 dimulai pada 1 April dan berakhir pada 31 Maret tahun berikutnya. Namun periode APBN berubah sejak masa reformasi tahun 2000, yaitu dimulai pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember. Siklus merupakan suatu tahapan yang berisikan rangkaian kegiatan dan selalu berulang untuk jangka waktu tertentu. Jadi, siklus anggaran pendapatan dan belanja negara APBN adalah rangkaian kegiatan dalam proses APBN yang dimulai pada saat APBN mulai disusun sampai dengan APBN disahkan dengan undang-undang. Tahapan kegiatan dalam siklus APBN adalah sebagai berikut. Yang pertama, perancangan dan penganggaran APBN. Tahapan ini dilakukan pada tahun sebelum anggaran tersebut dilaksanakan. Misal untuk APBN 2013 dilakukan pada tahun 2012 yang meliputi 2 kegiatan, yaitu perancangan dan penganggaran. Kegiatan perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan oleh Kementerian Negara atau lembaga yang menghasilkan
rencana kerja pemerintah, dan rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga. Mencerminkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh Presiden dan mendapatkan persetujuan DPR. Setelah melalui pembahasan antara negara, lembaga selaku Chief of Operation Officer atau COO dengan Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer CFO dan Menteri Perencanaan, dihasilkan rancangan Undang-Undang APBN yang bersama nota keuangan kemudian disampaikan kepada DPR. Tahap perencanaan dimulai dari yang pertama, penyusunan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Yang kedua, Kementerian Negara atau lembaga KL melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, menyusun rencana inisiatif baru dan indikasi kebutuhan anggaran. Yang kedua ada Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang berjalan dan mengkaji usulan inisiatif baru berdasarkan prioritas pembangunan serta analisa pemenuhan kelayakan dan efisiensi indikasi kebutuhan dananya. Selanjutnya ada paku indikatif dan rancangan awal rancangan kerja pemerintah ditetapkan. 5 negara atau lembaga menyusun rencana kerja renja. Yang selanjutnya, pertemuan 3 pihak trilateral meeting dilaksanakan antara negara atau lembaga, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian Keuangan. Selanjutnya ada rancangan awal RKP disempurnakan, kemudian ada RKP dibahas dalam pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dengan DPR. Selanjutnya ada RKP ditetapkan. Selanjutnya ada tahap penganggaran dimulai dari penyusunan kapasitas fisikal, resource envelope yang menjadi bahan penetapan pagu indikatif atau baseline dan new initiative. Selanjutnya ada penetapan pagu indikatif, kemudian penetapan pagu anggaran, kemudian ada penyusunan rencana kerja dan anggaran lembaga atau negara, kemudian ada penelahan RKKL sebagai bahan penyusunan nota keuangan dan rancangan undang-undang tentang APBN, dan selanjutnya ada penyampaian nota keuangan, rancangan APBN, dan rancangan undang-undang tentang APBN kepada DPR. Yang kedua ada penetapan dan persetujuan APBN. Kegiatan penetapan atau persetujuan ini dilakukan pada APBDN T1 sekitar bulan Oktober-November. Kegiatan dalam tahap ini berupa pembahasan rancangan APBN dan rancangan undang-undang APBN serta penetapannya oleh DPR. Selanjutnya, berdasarkan persetujuan DPR, rancangan undang-undang APBN ditetapkan menjadi undang-undang APBN. Penetapan undang-undang APBN ini diikuti dengan penetapan Kepres mengenai rincian APBN sebagai lampiran undang-undang APBN dimaksud. 3. Ada pelaksanaan APBN. Jika tahapan kegiatan ke-1 dan ke-2 dilaksanakan pada APBN T1, kegiatan pelaksanaan APBN dilaksanakan mulai 1 Januari sampai 31 Desember pada tahun berjalan APBN T. Dengan kata lain, pelaksanaan tahun anggaran 2013 akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013. Kegiatan pelaksanaan APBN dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini kementerian atau lembaga, mengusulkan konsep daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA berdasarkan Kepres mengenai rincian APBN dan menyampaikan ke Kementerian Keuangan untuk disahkan. DIPA adalah alat untuk melaksanakan APBN. Berdasarkan DIPA inilah para pengelola anggaran, penggunaan anggaran, kuasa penggunaan anggaran, dan pembantu pengguna anggaran melaksanakan berbagai macam kegiatan sesuai tugas dan fungsi instansinya. Selanjutnya adalah pelaporan dan pencatatan APBN. Tahap pelaporan dan pencatatan APBN dilaksanakan bersamaan dengan tahap pelaksanaan APBN 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Laporan keuangan pemerintahan dihasilkan melalui proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah yang terdiri dari laporan realisasi anggaran LRA,
neraca, dan laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, pemeriksaan dan pertanggungjawaban APBN. Tahap terakhir dari siklus APBN adalah tahap pemeriksaan dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan setelah tahap pelaksanaan berakhir APBN T+1 sekitar bulan Januari-Juli. Contoh, jika APBN dilaksanakan tahun 2017, tahap pemeriksaan dan pertanggungjawaban dilakukan pada tahun 2014. Pemeriksaan ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk pertanggungjawaban pengelolaan dan pelaksanaan APBN. Secara keseluruhan, selama 1 tahun anggaran, Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, kita membahas tentang struktur APBN. Secara garis besar, struktur APBN terdiri atas pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, keseimbangan umum, atau surplus atau defisit anggaran, pembiayaan anggaran. Struktur APBN dituangkan dalam suatu format yang disebut I-Econ. Dalam beberapa hal, isi dari I-Econ sering disebut postur APBN. Yang pertama, pendapatan negara dan hibah. Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih atau Undang-Undang 17/2003 Pasal 1 Angka 13. Hibah adalah penerimaan daerah atau negara yang berasal dari pemerintah negara asing, badan atau lembaga asing, badan internasional, pemerintah, badan atau lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan negara didapat melalui penerima perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan hibah. Yang pertama, penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan adalah semua bentuk penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. 2. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh rakyat pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. PNBP meliputi penerimaan sumber daya alam, bagian laba BUMN, dan PNBP lainnya. Menurut struktur APBN, terdiri dari PNBP migas dan PNBP non-migas. PNBP migas terdiri dari PNBP minyak bumi dan PNBP gas bumi. Sedangkan PNBP non-migas terdiri dari mineral, batu bara, PNBP kehutanan, PNBP perikanan, dan PNBP panas bumi. Yang ketiga ada hibah. Hibah bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Hibah yang bersumber dari dalam negeri berasal dari lembaga keuangan dalam negara, lembaga non-keuangan dalam negeri, pemerintah daerah, perusahaan asing, dan berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah negara Republik Indonesia, lembaga lainnya, dan perorangan. Kemudian hibah yang bersumber dari luar negeri berasal dari negara asing, lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga multilateral, lembaga keuangan asing, lembaga non-keuangan asing, lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah negara Republik Indonesia, dan perorangan. Kemudian adalah belanja negara.
Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih atau Undang-Undang 17/2003 Pasal 1 Angka 14. Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja pembayaran, bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Transfer ke daerah meliputi transfer dana perimbangan dan transfer dana otonomi khusus dan penyesuaian. Yang pertama ada belanja pemerintahan pusat. Belanja pemerintahan pusat yang dialokasikan untuk mencapai hasil atau outcome tertentu pada bagian anggaran kementerian negara atau lembaga dan bagian anggaran bendahara umum negara. Belanja pemerintah pusat meliputi yang pertama belanja pegawai. Belanja pegawai adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah pusat, pensiunan, anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat negara baik yang bertugas di dalam negeri maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Secara garis besar, belanja pegawai terdiri atas 3 pos belanja, yaitu gaji dan tunjangan, kemudian ada horarium, vakasi lembur dan lain-lain, dan kontribusi sosial. Yang kedua ada belanja barang. Belanja barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Yang ketiga ada belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak terwujud. Yang keempat adalah belanja pembayaran bunga utang. Belanja pembayaran kewajiban utang adalah pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang atau principal outstanding, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Selain itu, belanja pembayaran kewajiban utang juga digunakan untuk pembayaran denda atau biaya lain terkait peminjaman atau hibah dalam maupun luar negeri, serta imbalan bunga. Yang kelima ada belanja subsidi. Belanja subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Yang keenam, belanja hibah. Hibah merupakan pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa yang dapat diberikan kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, Pemda, atau kepada perusahaan negara atau daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, yang dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemerintah selaku pemberi hibah dan penerima hibah, serta tidak terus-menerus kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh ada belanja bantuan sosial. Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang
atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang ke-8, belanja lain-lain menurut PMK nomor 101 tentang petunjuk penyusunan dan penelahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara atau lembaga. Belanja lain-lain adalah pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai. Belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial serta bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Yang kedua, transfer ke daerah anggaran. Anggaran transfer ke daerah merupakan salah satu instrumen kebijakan desentralisasi fiskal guna mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Anggaran transfer ke daerah meliputi yang pertama, dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang kedua adalah dana otonomi khusus dan penyesuaian. Dana otonomi khusus dan penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. C. Keseimbangan primer. Keseimbangan primer merupakan selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Jika total pendapatan negara lebih besar daripada belanja negara di luar pembayaran bunga, maka keseimbangan primer akan positif, yang berarti masih tersedia dana yang cukup untuk membayar bunga utang. Sebaliknya, jika total pendapatan negara lebih kecil daripada belanja negara di luar pembayaran bunga utang, maka keseimbangan primer akan negatif, yang berarti sudah tidak tersedia dana untuk membayar bunga utang. Dengan kata lain, sebagian atau seluruh bunga utang dibayar dengan penambahan utang baru. Selanjutnya adalah surplus, defisit anggaran atau keseimbangan umum. Surplus, defisit anggaran adalah selisih antara pendapatan negara dengan belanja negara. Apabila selisihnya positif, artinya terjadi surplus anggaran. Apabila selisihnya negatif, maka terjadi defisit anggaran. Kemudian, bila diperkirakan surplus, pemerintah pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada DPR Republik Indonesia. Surplus penerimaan negara digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya. Antara lain, membentuk dana cadangan, pengurangan utang negara, penyertaan negara pada perusahaan negara, peningkatan jaminan sosial. Selanjutnya, bila diperkirakan defisit, maka ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-Undang tentang APBN. Defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari produk domestik bruto. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari produk domestik bruto. Kemudian ada pembiayaan. Pembiayaan merupakan semua penerimaan negara dalam tahun tertentu yang harus dibayar kembali atau pengeluaran negara dalam tahun tertentu yang akan diterima kembali. Pembayaran kembali atau penerimaan kembali tersebut dapat terjadi baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Selain itu,
Pembiayaan juga meliputi penjualan aset dan penggunaan saldo anggaran lebih atau SAL. Pembiayaan ini muncul apabila besaran alokasi belanja melebihi besaran target pendapatan dan hibah atau terjadi defisit, agar besaran belanja yang sudah ditetapkan dalam APBN dapat dilaksanakan dengan baik. Kebijakan pemerintah untuk pembiayaan ini diutamakan berasal dari non-utang dan utang dalam negeri dan juga menjaga net outflow, jumlah penarikan pinjaman lebih kecil dibandingkan dengan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri dan penerusan pinjaman. Dikarenakan memiliki risiko yang lebih rendah, lebih fleksibel dalam mengelola portofolio utang dan risiko utang dibandingkan pembiayaan lainnya, serta memiliki multiplier efek yang positif pada perekonomian nasional. Yang pertama ada pembiayaan dalam negeri. Pembiayaan dalam negeri adalah semua penerimaan pembiayaan yang berasal dari perbankan dan non-perbankan dalam negeri yang terdiri atas penerimaan cicilan, pengembalian penerusan pinjaman, saldo anggaran lebih, hasil pengelolaan aset, penerbitan surat berharga negara neto, pinjaman dalam negeri neto dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan yang meliputi alokasi untuk penyertaan modal negara, dana bergulir, kewajiban yang timbul akibat penjaminan pemerintah, dan cadangan pembiayaan untuk dana pengembangan pendidikan nasional. Yang kedua ada pembiayaan luar negeri. Pembiayaan luar negeri ini adalah semua pembiayaan yang berasal dari penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek, dikurangi dengan penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri. Pembahasan yang keenam adalah fungsi APBN. Berdasarkan pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ditegaskan bahwa fungsi APBN meliputi fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Yang pertama ada fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan pendapatan rakyat pada rakyat. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut. Misalnya telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar, maka pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak. Yang keempat adalah fungsi alokasi. Berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima, fungsi distribusi, yang berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Yang keenam adalah fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Pembahasan yang ketujuh adalah hubungan antara APBN dengan pertumbuhan ekonomi. APBN dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Alokasi dana yang terdapat di dalam APBN digunakan untuk pembangunan. Dengan adanya pembangunan ekonomi akan tercipta
serta pertumbuhan ekonomi. APBN dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua indikator yang penting dalam menentukan tingkat kemakmuran rakyat. Indikator yang menjadi asumsi di dalam penyusunan APBN adalah indikator makroekonomi yang menjadi indikator dalam proses pertumbuhan ekonomi. Beberapa kebijakan dalam pengelolaan APBN senantiasa diarahkan kepada terciptanya pertumbuhan ekonomi, walaupun pertumbuhan ekonomi itu sendiri tidak bisa dipaksakan. Ada beberapa contoh pandangan ekonomi yang menganalisis hubungan antara APBN dengan pertumbuhan ekonomi, seperti ditulis oleh M. Sadli dalam Clipping Berita Ekonomi dan Opini Ekonomi pada tahun 2007 yang berjudul Pertumbuhan Ekonomi Tidak Bisa Dipaksakan. Pembahasan yang ke-8 adalah data APBN. Pada tahun 2022, APBN kita memiliki tema pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, ditujukan untuk meneruskan dukungan terhadap pemulihan ekonomi dari dinamika pandemi COVID-19 yang telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Pemerintah senantiasa berusaha keras melakukan penanganan terhadap dampak pandemi dengan berbagai kebijakan, antara lain melalui peningkatan pada aspek kesehatan, perlindungan sosial bagi kelompok miskin, serta dukungan terhadap para pelaku usaha UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal ini terbukti dari berhasilnya penanganan COVID-19 di setiap daerah serta pulihnya konsumsi masyarakat. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian serta reformasi APBN yang efektif dan efisien, maka APBN telah disusun dan dialokasikan dengan baik yang dapat dilihat dari postur APBN 2022 yang nantinya akan direalisasikan pada tahun 2022, di mana total pendapatan negara yaitu 1.846.1 triliun yang terdiri dari 1.510 triliun dari perpajakan, 336 triliun dari PNBB, dan 6 triliun dari hibah. Untuk belanja negara dengan total 2.714.2 triliun terdiri dari 1.945 triliun pada belanja pemerintah pusat dan Rp 769,6 triliun pada transfer ke daerah dan dana desa. Sedangkan untuk defisit dan pembiayaan anggaran adalah senilai 868 triliun atau sama dengan 4,85% dari PDB. Defisit anggaran ini merupakan langkah ekstraordinari melalui penerbitan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 memberikan keleluasan pelebaran defisit anggaran di atas 3% hingga tahun 2022. Kebijakan pelebaran defisit ini diarahkan sebagai penanganan aspek kesehatan, perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan, serta dukungan untuk dunia usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang disinergikan dengan langkah realokasi dan reposising APBN. Diharapkan kedepannya masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi dan memberikan umpan balik dalam pelaksanaan APBN kita melalui berbagai kebijakan yang telah dan akan dilaksanakan oleh pemerintah. Diharapkan juga APBN tahun 2022 dapat mendorong kinerja konsumsi rumah tangga, akselerasi penanganan kesehatan, dan pemberdayaan UMKM, sehingga mampu mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang memang telah berangsur membaik. Dari pembahasan tersebut dapat diberi kesimpulan bahwa APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara APBN yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran atau 1 Januari sampai dengan 31 Desember yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan undang-undang. Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan ekonomi yang cukup tinggi, serta pada akhirnya ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur, material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya tentang APBN. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.